dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Yang memiliki arti yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu tadi landasan hukum terkait iman kepada Rasul Allah, khususnya di sini yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Yang di sana, yang di situ, yang di sana, yang di sana. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa terus taati protokol kesehatan. Oke, saya dengan Nurhuda. Pada hari ini pembelajaran akan ke depan dengan saya. Pada kali ini apa yang kita pelajari? Ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kalau yang kemarin kita sudah mempelajari yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang sekarang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, pada kali ini apa itu pembelajaran kita yang kita pelajari terkait Rasul-Rasul Allah. Nabi dan Rasul apakah sama? Rasul dan Nabi apakah sama? Apakah beda? Ya, nanti kita ketahui di dalam video pembelajaran kali ini. Iman secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imana, yang artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah iman bermakna bentuk pengakuan dalam hati atau kesaksian di dalam hati. Pengakuan di dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu akan bertambah dengan melakukan ketaatan, dan iman itu akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan. Iman terhadap Rasul-Rasul Allah SWT adalah mengakui adanya Rasul yang telah diutus oleh Allah dengan meneladani, mengamalkan apa yang telah diajarkan atau disampaikan oleh para Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah atau wahyu dari Allah SWT. Kepada siapa? Kepada umat manusia. Agar apa? Agar dijadikan pedoman hidup. Apa yang dijadikan pedoman hidup? Wahyu-wahyu Allah tadi atau kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul tadi. Selain Rasul, Allah SWT juga mengutus para nabi. Nah, Allah juga mengutus para nabi, yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Kira-kira sampai sini paham nggak? Kalau tadi Rasul, bedanya Rasul sama Nabi. Kalau Rasul tadi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada
umatnya. Kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak wajib untuk disampaikan untuk umatnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa para nabi dan rasul merupakan utusan Allah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya wahyu yang diterima para rasul tersebut. Para rasul diperintahkan untuk diajarkan kepada umatnya, sedangkan wahyu yang diterima oleh nabi tidak wajib disampaikan kepada manusia atau umatnya. Jumlah para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran berjumlah 25. Para nabi dan rasul tersebut nama-nama yaitu 1 Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi penutup para umat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembelajaran ini memang disebutkan bahwasanya nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tetapi dalam kajian akidah yang makrifat, yaitu nabi yang pertama dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah SWT, tapi belum dalam bentuk Nur Muhammad. Saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad tersebut mengetahuinya dalam bentuk Nur Muhammad pada saat itu. Kemudian di antara 20 nabi dan rasul tersebut terdapat para nabi dan rasul yang termasuk rasul ulul asmi. Yakni siapa saja rasul atau ulul asmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ulul asmi tersebut? Nabi yang diberikan ujian atau cobaan dan nabi tersebut mampu melewati atau sabar ketabahan yang luar biasa. Makanya disebut dengan ulul asmi. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu sifat-sifat para rasul Allah. Ingat, rasul sudah tentu nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Kenapa? Karena alasannya di sini juga. Yang menjadi rasul itu memiliki sifat wajib bagi rasul dan sifat mustahil bagi rasul, kemudian sifat jaiz bagi rasul. Sifat wajib bagi rasul ada 4. Sifat mustahil bagi rasul ada 4. Para rasul dikaruniai sifat-sifat keistimewaan oleh Allah SWT. Sifat yang pasti atau harus dimiliki para rasul Allah disebut sifat wajib bagi Allah. Sedangkan sifat yang tidak mungkin dimiliki para rasul Allah disebut dengan sifat mustahil bagi rasul. Selain itu,
karena Rasul Allah SWT juga merupakan manusia biasa, maka para Rasul Allah SWT juga memiliki sifat jaiz. Apa sifat jaiz tersebut? Yakni sifat yang boleh ada pada diri para Rasul. Oke, yang pertama sifat wajib. Sifat wajib para Rasul adalah satu sidik, kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Sidik benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Sidik bener, amanah kang pinter caya, tabligh anekaaken. Kemudian mokal ina, mokal citra, mokal angumpetaken ingkang wenang basaria kang ora cinacataken ing dalem martabate bangsa Arab, bangsa Quraisy, bangsa Muntalib kang Rama Sayyid Abdullah kan Ibu Siti Aminah kang pinutraken ing Mekah ing dalem martabate bangsa Arab, bangsa Quraisy, bangsa Hasyim, dan seterusnya. Kemudian sifat mustahil para Rasul adalah kadzib, khianat, kitman, baladah. Kadzib itu lawannya dari sidik. Kalau sidik tadi benar, kalau kadzib tidak benar atau salah. Kemudian khianat lawan katanya dari amanah. Kalau amanah tadi dapat dipercaya, kalau khianat berarti berkhianat, tidak dapat dipercaya. Kalau hitman lawan katanya dari tabligh. Kalau tabligh tadi menyampaikan, kalau hitman tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Kemudian baladah lawan katanya dari fatonah. Kalau fatonah tadi cerdas, kalau baladah adalah bodoh. Jadi seorang Rasul itu pasti sidik, pasti amanah, pasti tabligh, pasti fatonah. Tidak mungkin kok seorang Rasul itu selalu salah, kemudian berkhianat, kemudian tidak menyampaikan, dan tidak mungkin seorang Rasul itu kok bodoh. Pasti cerdas. Selanjutnya sifat jaiz, yaitu sifat jaiz para Rasul adalah sifat yang boleh terjadi kepada setiap Rasul. Artinya apa? Seorang Rasul juga merupakan manusia biasa yang memiliki sifat-sifat kemanusiaannya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dilempar batu pas juga berdarah. Kalau sampai saat ini kok ada seorang manusia yang dilempar batu atau dicubit atau kena pisau di tangannya kok tidak berdarah, tentu itu tidak selumrahnya manusia. Wong atas Nabi wae itu ketika dilempar batu itu juga berdarah. Nah, sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh para Rasul seperti manusia juga butuh tidur, Rasul juga butuh tidur. Manusia seperti kita juga butuh makan, minum, mandi. Kita juga, Rasul juga butuh makan, minum, mandi. Kita juga pernah merasakan sakit. Rasul pun juga sakit. Maka Nabi Muhammad SAW tersebut meninggal dalam keadaan sakit. Kita pernah marah, Rasul juga pernah marah. Kita juga pernah ketawa, Rasul pun juga pernah ketawa, dan sebagainya. Sampai sini paham guys sifat-sifat Rasul. Kemudian tugas para Rasul. Tugas para Rasul Allah SWT adalah sebagai berikut, yaitu wajib menyampaikan risalah dari Allah SWT, mengajak kepada ketauhidan, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan atau mentauhidkan Allah dan menjauhi perilaku syirik atau tidak boleh menyekutukan Allah,
mengajak untuk menjauhi dari perilaku musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya memberi kabar kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang non mukmin. Kemudian menunjukkan jalan yang lurus. Selanjutnya membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan, mendidik kepada mereka terkait ajaran kitab Allah dan hikmahnya. Yang terakhir sebagai hujah bagi manusia. Itu terkait tugas-tugas Rasul. Yang terakhir yaitu yang kita pelajari hikmah dari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa hikmahnya? Yang pertama, semakin sempurna keimanan kita kepada Allah SWT dan semakin sempurna keimanan kita kepada Rasulullah. Kemudian terdorong untuk menjadikan teladan dan contoh, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, kemudian memiliki teladan dalam hidupnya, selanjutnya mencintai Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Mengimani, mengikuti Rasul dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Yang terakhir, mengetahui hakikat manusia untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertemuan kita pada kali ini cukup sekian. Banyak salah, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fungsi beriman kepada Rasul Allah yaitu sebagai wasilah perantara untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu Allah, dan sebagai langkah untuk berhati-hati dalam meniti kehidupan, serta sebagai suri tauladan kita, karena Rasul sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Dari Pak Uda cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar di bawah sini. Mari kita tutup dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salam maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.